Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen bersama dengan Muslim tentang Tuhan atau tentang monoteisme. Ya, seperti apa jalannya diskusi? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Oke. Botol saya ini juga nggak beranak, Pak. Kenapa Allah ada padanannya seperti botol ini? Relativitas lagi. Yang hidup itu kan mati, barang mati. Oke. Allah hidup. Oke, Allah itu hidup. Apa yang membuat Allah itu hidup? Banyak rum-rum seperti ini nih. Tidak ada rasis. Jadi begini, Bu Kata ya. Jadi pada dasarnya begini, Bu. Manusia itu mengakui secara sadar ada sesuatu yang lebih besar dari dia, termasuk Ibu Agatha mengakui sesuatu yang lebih besar, ada yang lebih besar daripada Agatha, betul nggak? Saya belum dapat poin pertanyaan Anda. Sehingga Pak, bisa jauh dari anak-anaknya dulu, Pak, atau ke kamar dulu atau kemana dulu? ini ada yang ngaji soalnya di rumah itu. Nah, jadi begini, Bu. Jadi termasuk Ibu sendiri karena mengakui sesuatu yang besar, ada yang besar selain Ibu, sehingga kita sebut Tuhan, betul nggak, Bu? Enggak. Belum tentu sesuatu yang besar itu Tuhan. Iblis juga lebih besar dari manusia. Karena iblis itu punya kuasa juga. Ya, jadi bukan hanya sesuatu yang besar kuasanya yang kita tuhankan, gitu. Tetapi Tuhan yang benar-benar Tuhan, itulah yang harus kita tuhan. Oke, kalau Ibu mamanya Karena gini, Bang. artinya bahwa Tukang santet juga itu dia punya kuasa yang lebih besar. Sabar dong. Nih ya, makanya Anda jangan mengeneralisir gitu. Tukang santet itu juga punya kuasa besar gitu. Tukang hipnotis itu juga punya kuasa besar. Apakah kita harus menuhankannya? Kan tidak demikian. Ini kalau kita secara rasional berpikir gitu. Jadi nggak semua yang punya kuasa besar itu adalah Tuhan. Bahkan ada juga yang Tuhan tidak punya kuasa sama sekali. Itu juga kita akui sebagai apa? Iblis yang manipulatif. Sebenarnya dia tidak punya kuasa, tetapi mengaku-ngaku berkuasa. Itu adalah manipulasi. Itu Bang Ajis. Silakan Bang Ajis. sebagai Tuhan Ibu, karena Ibu menganggap Yesus Kristus itu lebih besar daripada Ibu, kan? Bukan, lebih dari itu. Dia bisa bangkit dari kematian dan bisa membangkitkan orang mati. Itulah kenapa. Sabar dong, ini saya jawab dulu dong. Saya nggak mau hanya asal-asalan gitu. Jadi kenapa saya menuhankan Yesus? Bukan karena dia lebih besar. Kita tahu Allah itu lebih besar dari segala-galanya. Ya, tetapi lebih dari itu adalah dia membuktikan kekuasaannya itu di depan mata manusia. Nah itu. Jadi kalau sekedar besar aja itu begu ganjang juga besar. Tapi apakah dia Tuhan? Tidak. Saya menuhankan Yesus itu bukan karena dia besar, tetapi dia benar-benar kuasa dan kuasanya itu nyata. Itu Bang. Iya begu ganjang. Nah itu. Tuh setannya orang Karo ya kalau nggak salah ya. Setan-setan Karo gitu. Nah itu karena dulu tuh banyak yang sering typing namanya begu ganjang. Akhirnya Romo saya menjelaskan apa itu begu ganjang. Genderuwo gitu. Nah. Ya artinya disitulah ya. Jadi begini Bu, perbedaan Muslim dengan Kristen, pengikut Kristen ya. Satu ya adalah kita penganut monoteis, sementara Kristen penganut Trinitas. Nggak bakal bisa nyambung Bu. Trinitas itu juga monoteis, satu Allah. 1 Korintus 8 ayat 6. Namanya orang Kristen lah justru yang Allahnya satu. Kalau orang Islam itu banyak. Coba. Masa? Iya dong. Nggak Kenapa bisa. Allah menyebut dirinya kami? Ada berapa Allah? Itu bahasa itu. Loh. Coba. Itu Anda bahasa. secara logika kami itu jamak atau tunggal, Pak? Itu bahasa itu. Iya, saya nggak nanya bahasa. Kami itu gimana menurut Anda? Kami. Hah? Ya dikatakan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jelas itu ayatnya. Apa ahad? Apa ahad? Ahad itu tunggal, esa, nggak ada lagi.
Loh, ahad itu kok esa sih? Ya, silakan cari di Loh. ahad itu esa. Oke, esa itu artinya apa? Tunggal. Esa itu bahasa Sanskerta, Sanskrit. Kalau tunggal itu bahasa juga Indonesia. Jadi kalau esa itu apa? Esa itu ya kalau oke lah kalau kita Bapak Ibu bisa mengenal. Bilangnya ahad. Ahad itu tunggal, nggak ada yang lain. Tunggal itu satu bukan? Ya jelas dong, Oke. satu-satunya nggak ada. Kalau yang wahid lain. itu apa? Wahid itu wahid itu masih ada kesatuan. Wahid juga bisa kesatuan. Justru esa itu kesatuan. Kalau wahid itu satu. Bu, wahid itu bahasa Arab yang tasrifannya. Kalau ehad itu bahasa apa? Ahad itu bahasa Arab. Ahad itu bahasa Arab. Artinya? Tunggal. Oke, kalau wahid itu bahasa apa? Wahid itu asal akar katanya dari ahad. Wahid ke ahad. Artinya apa? Wahid. Kalau ibu belajar bahasa Arab, ya ibu bahasa Arab tuh. Itu ibarat ke bahasa Inggris, Bu. Misalnya datang, come. Tapi datang verb yang kedua, came. Yang past tense. Kan seperti itu, Bu. Oke, jadi kalau wahid itu apa? Asal Satu. katanya dari ahad. Ya, ahad artinya? Tunggal. Oke, kalau ahad artinya tunggal, wahid itu bentuk jamak dari tunggal apa? Bukan. Kan wahid itu bisa kesatuan. Kesatuan itu bukan berarti satu, Bu. Oh, jadi Allah bukan satu? Iya. Ahad. Ya, kalau esa itu adalah kesatuan, berarti Saya katakan ada sesuatu yang disatukan, kan gitu kan? bahwa Allah itu satu, esa tunggal. Ibu mau ngomong-ngomong bukan satu. Saya sudah akan nyatakan dengan tegas bahwa Allah itu tunggal. Lah sementara Oke, Trinitas. sebentar Ya. Pak. Kita kasih contoh ya. Kita masuk ke aku bilang relativitas ya. Saya tanya, kita bicara tentang relativitas ya. Saya tanya, ini berapa? Itu satu. Wahid nggak? Ya satu tuh ya wahid karena memang mungkin ada bandingannya itu, Bu. Oke, ada nggak yang sama seperti ini? Ya ada karena ibu kan beli di pasar banyak tuh. Oke, ini satu yang ada di pasar-pasar. Oke, ini ada satu yang di pasar-pasar. Kalau Allah itu satu yang seperti apa? Tunggal, ahad, nggak ada lain. Ya, kalau Nah, gitu ayat Allah itu selanjutnya satu nih. yang seperti apa? Lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakan dan tidak mempunyai anak. Oke, ini juga tidak beranak, Lam Pak. yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak serupa dengan makhluk. Oke, kan tidak beranak kan? Oke, ini beranak nggak Pak? Tidak lah. Ini bisa beranak nggak Pak? Ini bisa beranak nggak? Ya, tapi ada padanannya itu mah kalau begitu mah. Loh, ini juga tidak bisa beranak. Kenapa Allah punya padanan seperti botol saya nggak bisa beranak? Itu bukan ahad, makanya saya nggak sebut ahad. Ahad itu benar-benar tunggal. Tadi kata Bapak, lam yalid wa lam yulad ya. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Oke. Botol saya ini juga nggak beranak, Pak. Kenapa Allah ada padanannya seperti botol ini? Relativitas Karena kan lagi. bukan yang hidup itu kan mati, barang mati. Oke. Allah mah hidup. Oke, Allah Nah, itu hidup. Apa yang membuat Iya, Allah itu makanya. hidup? Secara Ibu punya biologi, anak, secara biologi, hidup itu Wih, bisa dinyatakan pada makhluk kalau dia itu mengalami pergerakan. Sekarang saya tanya. Bu, Kalau ibu Allah- tuh jangan, kan sudah saya jelaskan juga dengan tegas, tidak Loh, sama dengan saya- makhluk. Oke, tidak sama dengan makhluk. Susah. Allah beranak tidak? Ya tidak. Kenapa sama Karena- dengan batu yang tidak beranak? Atas siapa sama? Batu beranak nggak? Tapi Batu kan nggak beranak tunggal. Iya, saya tanya. kan Batu itu tunggal. cuma satu. Batu itu cuma satu. Ya, kalau namanya bata itu bukan batu. Itu Ini berbeda. lucu. Kata Lucu. batu itu cuma satu. Air itu juga Ibu cuma tuh satu. lucu. Ibu tuh lucu. Wah, Loh. Allah tuh hidup dibandingin sama benang Oke, mati ya. saya ini juga satu. Betul Pak, saya satu. Ibu, ya satu tapi Saya punya juga anak, hidup. Saya juga punya hidup. suami. Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu. Saya satu. Saya nggak bicara dengan anak. Saya tidak bicara dengan orang lain. Ya. Ya. Saya juga ini satu Pak. Tidak ada yang sama seperti saya. Sekalipun saya punya kembaran, kembaran itu tidak akan bisa sama persis kepada saya, seperti saya. Karena juga saya satu yang tidak bisa diserupakan dengan Ya apapun. terus, ya terus. Itu satu. Kenapa Allah sudah menjadi sama seperti saya? Satu yang tidak bisa ditiru. Allah tidak diperanakan dan tidak punya anak. Kayak gimana? Oke. Oke. Saya jangan lucu-lucu dulu. Saya mau tahu. Saya mau tahu hidupnya Allah itu seperti apa. Kalau Anda mengatakan Allah itu satu yang hidup, Allah Ya. itu tidak tidur, tidak tidur. Allah itu mengatur, batu juga nggak tidur, Pak. Batu itu juga nggak tidur. Makhluk mati lah itu mah.
Loh, Gimana Ibu? berarti apakah Allah tidak tidur itu merupakan makhluk mati? Enggak, apple to apple dong. Allah tuh maha hidup, batu Ya, mati. bukan masalah apple to apple. Kenapa ada makhluk yang sama seperti dia? Itu yang mau saya Tidak pertanyakan. tidak Loh, ada yang itu sama, tadi sudah. batu nggak tidur, batu nggak beranak, sudah sama seperti Oh, Allah. batu Ini makhluk. Gimana Hah? benci banget. Kenapa Allah Ini sudah batu sama seperti makhluk. makhluknya? Itu yang saya tanyakan. Ya. Siapa? Batu bukan makhluk atau Bu? Loh, batu yang makhluk. Oke, kalau batu bukan makhluk, jadi batu holik gitu. Bukan. No. Karena apa? Ini saya kasih tahu Anda di dalam ilmu Islam. Cuman ada dua di dunia ini. Holik dan makhluk. Kalau batu bukan makhluk, berarti dia teridentifikasi sebagai holik. Setuju Anda? Hah? Anda tidak mengerti juga ini. Relativitas Anda nggak ngerti. Ilmu Islam pun Anda nggak ngerti. Gimana nih? Coba. Gimana nih? Ya, bahwa Trinitas tuh nggak bisa kita terima. Itu nggak jadi urusan saya. Loh. Ya, Oh, karena Kristen. Anda menuhankan Itu bedanya satu, itu. satunya itu kan tidak bisa Anda jelaskan. Coba jelaskan dulu. Sekarang Allah itu coba satu ini. yang hidup. Kalau Menjelaskan Allah, Trinitas itu Oke. Esa gimana asalnya coba? Saya nggak ngerti tuh. Tritunggal itu pasti Esa. Karena Tuhan saya lah yang benar-benar Tuhan yang hidup. Karena dia punya firman sehingga dia berfirman. Dia punya roh sehingga dia hidup. Allah kami itu adalah Allah satu yang hidup. Itulah namanya Tritunggal. Bapa yang memiliki firman dan roh. Contoh, Yesus saya kasih siapa, Yesus? sabar, jangan lari. Ngomongin Tritunggal bukan ngomongin tentang Tuhan Yesus, Pak. Ini dua hal yang Anda harus pisahkan. Saya ini satu apa tiga, Pak? Saya tanya Anda. Ibu satu dulu. Saya tiga, Pak. Kok tiga? Iya dong. Bapak pernah lihat mayat? Benar. Mayat itu satu atau tiga? Satu. Apa yang tidak ada di mayat sehingga dia tidak bisa bergerak? Ya, rohnya. Karena Ya. nyawanya. Dia jadi di dalam mayat itu nggak ada ruh, nggak ada nyawa. Sekarang saya tanya, mayat itu bisa bicara nggak? Itulah bedanya, Bu. Karena dia tidak punya, bukan itulah bedanya. Karena dia tidak punya realitas lain. Apa itu? Realitas Itulah pikiran. bedanya. Sebentar. Nih, bukan itulah bedanya. Saya jelasin. Cuman ngomong itulah bedanya. Satunya mayat beda dengan saya. Kenapa? Karena saya Tritunggal. Saya tiga dalam satu. Apa yang tiga itu? Badan saya itu adalah realita atau keberadaan nyata. Pikiran saya adalah keberadaan nyata. Dan roh saya itu adalah keberadaan nyata. Tiga dalam satu. Jadi saya ini satu yang hidup. Kita masuk ke dalam Allah. Tritunggal itu adalah Allah yang kita sebut Bapa itu memiliki firman dan roh. Inilah Tritunggal tadi. Tiga realita dalam satu hakikat. Ini yang dinamakan Esa atau satu yang hidup. Ya, satu toh. Ya bisa saya bilang satu mayat. Satu mayat ini juga satu, tapi dia satu yang tidak bisa bergerak. Ya, jangan cuman bilang itulah bedanya, tapi Anda tidak bisa menjelaskan. Saya dari tadi nanya, Allahmu itu satu yang seperti apa? Apakah satu seperti batu yang tidak pernah tidur, yang tidak beranak, atau satu yang seperti apa? Jelasin dong. Tuh. Oh ya, itulah bedanya. Loh, tadi saya sudah Anda jelasin. Ya, Allah oke. kami satu yang hidup. Allahmu satu hidup dengan apa dia? Dengerin Dengan dulu, apa Pak. Allahmu itu menghidupkan dirinya? Oke, saya jawab. Bedanya Tuhan Kristen yang itu beda. Kalau Tuhan Kristen itu sama dengan manusia, berarti kalau begitu kita mah tidak sama. Kalau saya buka hadisnya yang mengatakan bahwa Adam itu diciptakan menurut gambar Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah. Bahkan Adam itu diciptakan menurut gambar Ar-Rahman, menurut gambar Allah. Anda pernah tahu nggak ini? Hah? Jadi kalau Anda bilang Allah kami sama seperti kami, salah. Kami yang seperti Allah. Berarti sama berarti kan? Gimana sama dong berarti sama. Berarti Sama Anda- apanya? Aku memang punya apa? Punya apa? Lu jangan bilang sama-sama dong. Gue yang jelasin. Lu cuma Gimana? bilang sama, itulah bedanya. Sama, itulah bedanya. Apa yang gue jelaskan? Oh, tidak menjelaskan satunya Tuhanmu itu seperti apa? Satu yang seperti batu kah? Atau satu yang hidup? Atau satu mati? Oh, Coba dong. Kalau dia hidup, dia dengan apa hidup? Bu, di Islam itu begini, Bu. Ya, di Islam Muslim nih. Jadi memikirkan zat Allah itu tidak akan sanggup manusia. Berarti kalian tidak kenal Allah. Bukan tidak kenal, kami mengenalnya lewat ciptaannya. Alam semesta ada, Oke. manusia ada. Jadi kalau saya melihat gunung, apakah saya melihat Allah? Oh, jelas. Berarti Karena Allah siapa? seperti gunung. Siapa yang Coba, sekarang saya tanya, gunung bisa bicara nggak? Bisa.
Bagaimana cara gunung bicara? Nah, karena tidak orang sampai tanya, Bu. Tadi Kucing Anda bisa bilang bicara. gini kan, tadi nih ya, ini kena skakmat sama statementmu sendiri. Kalian bilang, berarti Tuhan kalian kayak manusia dong. Tadi Anda bilang kalian itu bisa melihat Allah, mengenal Allah melalui ciptaannya. Kau ciptaan nggak? Apakah Allah itu seperti kau? Ya, tidak. Tidak. Atau kau yang seperti Allah? Kayak gini, Bu, saya mau tanya. Ibu nanti tanya gunung bisa bicara nggak? Sekarang saya tanya, Ibu bisa, kucing bisa bicara nggak? Ada suaranya. Kucing bisa bicara nggak? Ada suaranya, tapi tidak berbicara. Ibu ngerti nggak? Karena Ya, gunung- kucing tidak punya pikiran. itulah. Gunung juga ada suaranya, Ibu. Karena Gunung, kita tidak... gunung ada suaranya. Pak, Jangan tidur Bapak mati-mati. kalau googling ya, gunung itu adalah tumpukan batu yang ditumbuhi tanam-tanaman. Itu definisi gunung. Bagaimana tumpukan batu atau tanah yang ditumbuhi tanaman itu bisa berbicara? Gimana caranya? Saya jelasin. Ibu mungkin pernah belajar ilmu pengetahuan alam. Beda frekuensi, Bu. Semut aja kita nggak dengar suaranya, tapi dia bersuara. Karena beda frekuensi. Ibu berarti Ibu nggak bukan boleh. Kalau Anda, nih ya, Jangan kalau Anda bicara mengatakan semut itu bisa bicara beda frekuensi, ilmu pengetahuan mana yang mengatakan semut berbicara? Semut Bu. hanya mengirimkan sinyal-sinyal dari zat kimia ini untuk membau, untuk berkomunikasi dengan semut lainnya. Dia tidak mengeluarkan suara, tidak. Bahkan dia tidak memiliki frekuensi apapun ya. Makanya kemarin saya satir di dalam Agatha Palermo 6, semut itu ngomong ya, inna kayak si Mama Gupron gue bikin ya. Semut itu berbicara atau berkomunikasi dengan semut lainnya itu melalui zat kimia yang dia keluarkan dari dalam tubuhnya. Mau kamu bilang beda frekuensi, semut itu memang nggak ngobrol, ngerti? Hah? Emang itu cara pengetahuan alamnya sangat menurut saya perlu belajar lagi ilmu pengetahuan alam IPA ya. Karena kita pernah belajar makhluk tuh berbeda frekuensi sehingga kita tidak mendengar. Jadi Pak, saya jelaskan secara materi teologi. Semut itu dia hidup, atau binatang itu hidup, tetapi binatang tidak memiliki pikiran. Dia punya daging atau badan atau tubuh, tetapi dia tidak punya pikiran. Bahkan semut itu juga tidak punya roh. Puncak dari ciptaan Allah itu adalah manusia. Manusia adalah mahkota dari segala ciptaan, karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sementara binatang itu tidak demikian. Jadi Anda juga tidak tahu bedanya binatang atau hewan dengan manusia secara teologi, apalagi secara ilmu pengetahuan. Tadi Ibu mengatakan mayat itu mati karena tidak ada roh. Nah sekarang semut hidup, kalau semut mati nggak ada rohnya atau bagaimana itu? Emang Ini tidak gimana? memiliki roh? Nggak konsekuen menurut saya, nggak apa sih? Karena manusia itu yang diciptakan segambar dengan Allah. Sekarang kalau Tritunggal. semut mati, kenapa semut Semut itu mati? tidak tritunggal, Pak. Semut itu kenapa mati? Nggak ada Dia rohnya memang apa? diciptakan untuk dikuasai oleh manusia. Iya, Jadi sekarang kalau kenapa? Anda, Kalau semut secara biologi saya juga bisa menjawab kenapa semut mati, seleksi alam. Tapi secara teologi, semua hewan itu diciptakan untuk dikuasai oleh manusia. Ini ada ayatnya. Baik Iya. secara biologi maupun secara teologi saya bisa menjawab. hewan tuh punya roh enggak? Nggak ada. Waduh. Jadi hidupnya kenapa? Nah, hidup Dia karena hidup. apa? Hewan hidup karena memiliki darah. Jangan Anda salah, semut juga punya darah, warnanya hijau atau kekuningan. Karena Anda punya belum tahunya. darah, Jadi punya roh. ada nyawa di dalam darah hewan. Ini secara teologi dan secara pengetahuan alam pun ini bisa saya jelaskan. Ya. Jadi jangan katakan hostnya halu. Kalian juga perlu belajar. Itu tadi. Jadi hewan ini diciptakan apa? Untuk manusia. Semua hewan ini diciptakan dan diperuntukkan untuk manusia, untuk dikuasai dalilnya ya. Ya. Berkuasalah atas burung-burung di laut, atas ternak-ternak dan atas seluruh hewan-hewan yang melata di bumi ini. Manusia sepakat di Islam. Ntar, kalian itu di bawah ya. Kalian itu tidak punya ilmu pengetahuan sama sekali. Bahkan di dalam penciptaan pun Tuhan kalian tuh nggak bisa ngejelasin ini. Ya? Saya kasih tahu, bahkan ini untuk teman-teman Kristen juga. Jadi karena kasihlah Allah itu menciptakan manusia. Wujud dari kasih Allah sebelum Dia menciptakan manusia adalah apa?
Tuhan itu menyediakan dulu tempatnya, bumi, langit dan bumi. Lalu diciptakannya cakrawala, benda-benda penerang. Diciptakannya itu hewan-hewan, tumbuhan itu untuk apa? Semuanya itu untuk manusia. Kenapa? Karena manusia itu adalah ciptaan yang paling mulia yang dia ciptakan menurut gambar dan rupanya. Supaya respon kasih Allah yang diberikan kepada manusia ini bisa diterima oleh manusia, makanya manusia itu juga dikasih pikiran. Makanya kenapa manusia, mau kalian beragama ataupun tidak, kalian akan mengucapkan syukur atas apa yang diberikan Allah kepadamu, termasuk ladang, termasuk tumbuhan, apapun pohon itu. Kenapa? Karena memang Allah menyediakan itu untuk kita semua. Itu adalah bukti cinta kasih Allah kepada kita. Ini yang tidak akan bisa dijelaskan oleh yang di sana. Ini semua berdalil. Ini semua berdalil. Jadi kenapa Allah itu menciptakan manusia? Karena Allah ingin membagi kasihnya. Salah satu bukti Allah mengasihi kita adalah dengan cara apa? Dia memberikan segala ciptaan itu untuk kita kuasai. Jangan bilang halu. Nih dalilnya. Kejadian 1 ayat 26. Ini luar biasa sekali. Makanya saya bilang, kalian tuh kalau mau belajar makrifat itu di Alkitab semuanya. Nggak ada yang nggak bisa dijawab. Nih, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak seluruh bumi, atas serta atas segala binatang yang melata di bumi. Ini Allah itu sudah menunjukkan cintanya kepada manusia, bahkan sebelum manusia itu diciptakan. Jadi kenapa manusia itu mati? Karena dia memang dihadiahkan Allah untuk kita kuasai secara biologi. Hewan itu mati karena seleksi alam. Terlalu bagus. Ya, manusia itu bertahan hidup, perlu bertahan hidup, makanya manusia itu berburu. Lagi-lagi ini adalah rantai makanan. Belajar biologi dong. Rantai makanan. Ini. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan diskusi agama yang sangat luar biasa, dan dari diskusi ini setiap kita diingatkan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Meskipun gambar dan rupa Allah itu rusak ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi ketika Tuhan Yesus menyelamatkan manusia dari dosa dengan mati dan bangkit dari antara orang mati, dan ketika manusia meresponi akan kasih karunia Allah dengan iman, manusia dianugerahkan akan Roh Kudus. Pada saat itu manusia diberikan kemampuan, diberikan kekuatan untuk bisa menguasai dirinya dan menjaga dirinya serta memperjuangkan dirinya agar semakin serupa dengan Tuhan. Agar melalui itu nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan, dan manusia semakin menyerupai Tuhan yang menciptakan manusia. Karena itu teman-temanku yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus, andalkanlah Dia agar kehidupan kita bisa kita gunakan dan kita perjuangkan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Tuhan Yesus memberkati.